Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittafaqquh fid din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin. Wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik, yang masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat zahir dari ujung rambut sampai ujung kuku, dan juga nikmat batin yang ragamnya sangat banyak, meskipun sering dari kita melupakannya sehingga kurang mensyukurinya. Dan nikmat Allah, ketika kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat tersebut untuk kita, walau kita belum meminta tambahan. Namun apabila kita kufuri, kita lupakan, tidak kita syukuri, bahkan kadang-kadang kita salah gunakan untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi, maka bisa dicabut dan digantikan dengan nikmah, yakni musibah. Dan dari situlah kita harus sering membicarakan nikmat, karena at-tahadduts bin ni'mah syukrun, kata para ulama, membicarakan nikmat yang umumnya orang mendapatkan nikmat tersebut adalah bagian dari syukur. Karena itu Allah perintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Dan termasuk nikmat yang sangat besar, di mana membicarakannya bernilai zikir, dan membicarakannya secara jenis adalah wajib, adalah membicarakan nikmat Islam, membicarakan nikmat ilmu tentang agama Allah. Maka termasuk salah satu dari lima jenis zikir, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, adalah zikru awamirillah wa nawahih wa ahkamih. Membicarakan atau menyebut-nyebut tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, dan hukum-hukumnya. Dari situ bahwa majelis ta'lim, majelis ilmu adalah majelis zikir. Menurut kesepakatan seluruh ulama bahwa majelis ilmu yang membahas kalam Allah dan kalam Rasul, membahas tentang hukum-hukum Allah, perintah Allah dan larangannya, adalah termasuk jenis majelis zikir. Dan keutamaan majelis zikir sangatlah besar, di mana di antaranya adalah Allah Ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita dengan sebutan yang baik di sisi kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan kita di dunia, yakni kumpulan para malaikat di langit sana. Untuk diharumkan nama kita di sana, sehingga menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh para malaikat, sehingga ketika para malaikat memintakan ampunan dan rahmat untuk manusia yang beriman, maka diharapkan kita termasuk yang mereka mintakan rahmat dan ampunan itu. Dan tentunya dalam hal ini kita harus ikhlas, dan kita juga harus berhati-hati dalam berbicara tentang agama Allah ini, jangan sampai salah. Haruslah benar
Dan ukuran benar adalah berdasarkan dalil dari Allah, baik yang berupa Quran atau berupa sunnah. Karena Quran dan sunnah semuanya datang dari Allah. Karena itu para ulama menyebutnya al-wahyain, dua wahyu. Karena Nabi mengatakan ja'ani Jibril bis sunnah kama ja'ani bil Quran. Jibril datang kepadaku membawa sunnah sebagaimana ia datang kepadaku membawa Al-Quran. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku ini diberi Al-Quran dan yang semisal Quran yang menyertai Al-Quran, yakni As-Sunnah. Meskipun secara redaksi As-Sunnah dari Nabi SAW yang diberi kemampuan bicara yang berbeda dengan seluruh Rasul yang pernah ada sebelumnya, yang disebut Jawami'ul Kalim, itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Namun secara makna As-Sunnah semuanya datang dari Allah Ta'ala. Bukan dari buah pikiran Nabi, bukan dari pendapat pribadi Nabi, bukan dari apalagi perkiraan dari Nabi. Tidak, semuanya dari Allah. Karena itu dijamin apa yang disampaikan Nabi berupa kalam, berupa perkataan, dijamin benarnya. Asalkan periwayatan sampai Nabi itu sahih, maka dijamin benarnya. Dijamin benarnya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, Wallahi ma kharaja minni illa haq. Demi Allah tidak pernah keluar dari diriku kecuali kebenaran. Jamaah sekalian, karena itu kita harus berharap kepada Allah Ta'ala pahala dan berniat untuk bersyukur atas nikmat agama dengan membahas, membicarakan agama Allah ini. Dan materi kita alhamdulillah adalah materi tentang akidah. Yang akidah ini merupakan usuluddin, pokok-pokok agama. Usul syariah, pokok-pokok syariat ini. Ibarat pohon yang kita bahas adalah akar dan batang utama. Bukan sekedar dahan-dahan apalagi ranting-rantingnya saja. Tidak. Yang kita bahas adalah pondasi ibarat bangunan atau akar dan batang utama ibarat pohon. Karena itu kita layak berharap kepada Allah Ta'ala pahala yang sebesar-besarnya dalam amaliyah majelis taklim semacam ini. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dahulu atau pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-jannah wan nar, surga dan neraka. Di mana mengimani adanya surga dan neraka itu bagian dari rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari akhir. Barang siapa mengingkari atau meragukan adanya surga atau neraka, maka kafir. Maka kafir. Sebagaimana orang juga meragukan kebangkitan dari kubur, dihidupkannya kembali makhluk ini. Orang yang meragukannya itu juga kafir. Allah mengatakan, qala alladziina za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Berkata atau mengaku orang-orang kafir, menyangka orang-orang kafir itu bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Katakan Muhammad, iya demi Tuhanku, sungguh kalian akan dibangkitkan kembali. Kemudian diberitahukan kepada kalian segala apa yang telah kalian perbuat. Dan yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Orang-orang yang mendustakan atau mengingkari atau meragukan adanya neraka diancam untuk mengicipi neraka atau bahkan dikekalkan di dalam neraka supaya membuktikan bahwa neraka itu benar-benar adanya. Dikatakan dalam ayat, fadzuqul adzabal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan adab yang dulu kalian dustakan ini. Fadzuqul adzabal ladzi kuntum bihi tamtarun. Rasakan adab yang dulu kalian ragukan adanya ini.
Kalian dulu ragu kan dengan neraka ini, coba sekarang rasakan, ada enggak ini? Maka segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita untuk yakin 100%, yakin seyakin-yakinnya tanpa ragu sedikit pun bahwa surga itu benar adanya, neraka benar adanya. Dan kalau bisa kita juga kadang-kadang mengikrarkan hal itu dengan lisan kita, dari keyakinan hati kita. Tidak sekedar diyakini dalam hati tapi juga diikrarkan. Alias kita jadikan bagian dari syahadat. Karena kata Nabi, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan utusannya, dan manusia yang dicipta dengan kalimat Allah, yakni kalimat kun yang ditujukan kepada diri Maryam. Wal jannata haqqun wan nar haqq, dan bersaksi bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya. Niscaya orang yang bersaksi dengan 5 kesaksian itu, 5 syahadat itu, adkhalahullahul jannah ala makana minal amal. Niscaya Allah masukkan ke dalam surga sesuai amal yang ada padanya. Artinya dimasukkan surga perihal tingkatannya itu sesuai amalnya. Dimasukkan surga yang sebelah mana, yang tingkatan berapa, itu sesuai dengan amalnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Karena itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya, dan jangan sampai terkena syubhat yang menumbuhkan keraguan pada keyakinan kita bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya. Dan seluruh berita Allah dan Rasulnya berkaitan dengan surga, apa yang ada di sana, dan berkaitan dengan neraka, bagaimana neraka itu dan apa yang disiapkan di sana, semuanya harus kita yakini, tidak boleh ada yang kita ragukan. Dan keyakinan itu harus terus dipupuk hingga menjadi cambuk bagi kita untuk mengejar surga, dan menjadi cambuk bagi kita untuk lari menjauh dari neraka. Karena bersegera menuju surga itu Allah perintahkan. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan juga bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya berkali-kali lipatnya langit dan bumi, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti bersegera untuk mewujudkan takwa, karena surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan panutan orang yang bertakwa tidak ada lain kecuali Nabi kita Muhammad SAW sebagai imamul muttaqin. Karena beliau mengatakan, wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Demi Allah, aku adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, dan manusia yang paling takut kepada Allah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Selanjutnya kita baca pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, kitab akidah yang beliau tulis, pada poin pernyataan yang ke-68.
wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah fayudbahu bainal jannati wan nar thumma yuqal ya ahlal jannah khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Jadi setelah ahli surga semuanya sudah dimasukkan ke dalam surga dan semua, jadi termasuk ahli surga yang mampir ke neraka ini sudah dientaskan semuanya, termasuk orang yang masih punya iman dalam hatinya walau seberat atom yang belum terbatalkan oleh pembatal-pembatal iman, yang tidak terbatalkan oleh syirik besar, kufur besar, kemunafikan besar. Maka setelah semuanya sudah masukkan surga dan ahli neraka yang kekal di neraka itu sudah semuanya di neraka, maka didatangkanlah kematian dalam rupa kambing amlah. Kambing amlah itu kambing berwarna putih, tapi kepalanya hitam dan 4 kakinya hitam. Pernah lihat? Belum ya? Ya. Di Arab Saudi banyak kambing amlah itu. Banyak orang suka nyembelih kambing amlah. Rasulullah suka juga menyembelih kambing amlah karena dagingnya tebal, kulitnya tipis, tulangnya tipis. Ya. Kambingnya enggak terlalu besar, bukan kayak etawa di sini, enggak. Ya. Akan didatangkan kematian itu dalam rupa kambing amlah. Fayudbahu bainal jannati wan nar, maka kambing itu disembelih atau kematian itu disembelih antara surga dan neraka. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan ya ahlal jannah khuludun wala maut. Dikatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Dan dikatakan kepada ahli neraka, ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai ahli neraka, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Dan pernyataan Imam Ibnu Qudamah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah, akan didatangkan kematian dengan bentuk kambing amlah. Kambing amlah itu jenis kambing kibas. Fayunadi munadin, maka ada penyeru yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai ahli surga. Fayashra'ibun wa yanzurun, maka mereka ahli surga semuanya menoleh dan menunjukkan pandangan mereka ke arah panggilan itu, yakni antara surga dan neraka. Ini sebelum surga dinaikkan kembali ke tempatnya, yakni di bawah arsy. Surga masih dipepetkan ke neraka, terhalang oleh kontor halaman luarnya surga, yang sangat luas juga halaman luar itu. Ya. Jadi mahsyar itu di wilayah mana? Masih ingat? Wilayah Syam. Wilayah Syam itu sekarang menjadi beberapa negara, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, terus mana lagi? Ya. Intinya beberapa negeri sekitar itu, itulah wilayah Syam. Nanti kita semuanya digiring ke sana. Setiap jiwa digiring 2 malaikat, Saik dan
syahid. Malaikat penggiring yang memaksa kita berjalan, dan malaikat pemberi saksi sebagaimana Allah katakan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah setiap jiwa, bersamanya ada malaikat penggiring dan malaikat pemberi saksi. Maka neraka didatangkan dengan diseret oleh malaikat sejumlah berapa? Berapa? Lupa? Beberapa kali saya sampaikan. Berapa? 70.000, sedikit banget. Enggak kuat dong geret neraka. Berapa? 70.000 kali 70.000. Berapa itu? Hah? Berapa? 70.000 kali 70.000. Jangan pakai rumus matematika. Pakai rumusnya abakoletek aja. 1000 kali 1000 juta. 70 kali 70, 4.900, berarti 4.900 juta. Berarti 4.900.000.000 juta. Benar? Nah, itu karena neraka memiliki 70.000 tali untuk geret, dan masing-masing tali dipegang 70.000 malaikat yang menyeretnya. Jadi neraka didatangkan, ya, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkanlah pada hari itu jahannam. Kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah wala sab'una alfa zimam ala kulli zimamin sab'una alfa malaikin yajurrunaha. Akan didatangkan jahannam pada hari kiamat, dan jahannam itu memiliki 70.000 tali untuk geret. Masing-masing tali dipegang oleh 70.000 malaikat yang menyeretnya. Didatangkanlah jahannam. Kemudian surga diturunkan, didekatkan. Wa idzal jannatu uzlifat, kata Allah. Dan apabila surga telah didekatkan. Siapa yang menurunkan surga? Allah sendiri. Karena surga sangat besar. Berkali-kali lipatnya langit dan bumi. Diturunkan dari bawahnya arsy, karena arsy itu langitnya surga. Diturunkan, didekatkan ke mahsyar, tapi terhalang jahanam itu. Di halaman luarnya surga itu adalah kontorah. Dari kontorah orang masuk surga harus lewat gerbang-gerbangnya. Yang gerbang surga itu ada berapa? Ada 8. Adapun lorong-lorong, adapun pintu neraka ada 7. Nah, ketika posisi masih begitu dan semua ahli surga sudah masuk surga dan semua ahli neraka yang kekal di neraka sudah di neraka, termasuk ahli surga yang harus dibakar dulu sampai menjadi arang di neraka itu sudah dikeluarkan dengan syafaat Nabi. Yang Nabi mensyafaati untuk ahlul kabair itu sudah posisinya Nabi di Firdaus, dalam artian di surga paling tengah. Jadi Nabi enggak keliling neraka terus ya manggil malaikat, lek sini lek, itu umatku itu, bukan begitu. Itu namanya khurafat, ya, keyakinan yang dibikin-bikin tanpa dalil. Nah, terus nanti ketika sudah begitu dipanggillah. Jadi kematian bukan malaikat maut, ya, yang diwujudkan kambing amplah itu bukan malaikat maut, tapi kematian itu sendiri. Kan kematian itu saat ini menjadi makhluk yang abstrak, ya, makhluk abstrak, benda abstrak. Kematian itu proses, kan begitu. Sebagaimana amal, ucapan, itu kan abstrak. Tapi nanti akan Allah wujudkan benda konkret, makhluk konkret. Kematian akan didatangkan.
dalam bentuk kambing amlah. Kemudian ada yang menyeru ahlal jannah, wahai ahli surga. Ya ahlal jannah. Mereka semuanya menoleh ke arah panggilan dan melihat. Fayaqulu hal ta'rifuna hada. Si penyeru itu bertanya, apakah kalian mengenal ini? Fayaquluna na'am hadal maut. Wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadiya ahlan nar fayashra'ibun wa yanzurun. Fayaqulu hal ta'rifuna hadha? Fayaquluna na'am hadal maut. Wa kulluhum qad ra'ahu. Apakah kalian mengenal ini? Mereka semua menjawab, iya, ini adalah kematian. Dan semuanya sungguh telah melihatnya. Kemudian menyeru lagi, wahai ahli neraka. Semuanya menoleh dan melihat. Kemudian penyeru bertanya, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, iya, ini adalah kematian. Dan masing-masing mereka telah melihatnya. Fayudbahu, kemudian disembelihlah kematian yang diwujudkan kambing amlah itu. Jadi kematian itu dimatikan. Ya, kematian dimatikan. Maka summa yaqulu, kemudian penyeru itu berkata, ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai ahli surga, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW membaca ayat, yakni surah Maryam ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan mereka, hai Muhammad, akan adanya hari penyesalan. Hari penyesalan. Tapi penyesalan sudah tidak ada guna. Karena begitu kematian dimatikan, kemudian dikatakan kepada ahli neraka, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Mereka sudah putus harapan untuk bisa mati di neraka. Mereka sangat berharap mati. Bahkan mereka pernah memanggil malaikat Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, Yao Tuhanmu itu mematikan kami saja. Qala innakum makithun. Malaikat Malik pun mengatakan, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal seperti ini di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami dari neraka. Idh qudiyal amru, yakni pada saat semua perkara sudah diputuskan dan sudah selesai. Artinya ahli surga sudah ke surga semua, ahli neraka sudah ke neraka semua. Ya. Semua perkara sudah selesai. Semua urusan sudah diselesaikan. Wahum fi ghaflati wahum la yu'minun. Sementara mereka, yakni ketika di dunia, itu lalai terhadap hari penyesalan itu. Kebaikan manusia lalai dengan akhirat. Pandangannya tertutup dunia. Cita-citanya kalau ditanya spontannya menyebut cita-cita dunia. Ya. Wahum la yu'minun, bahkan mereka, yakni umumnya manusia, tidak beriman. Kadang mengaku beriman, tapi sebenarnya enggak beriman. Karena semua penganut agama itu, agama apapun kalau ditanya, mengakunya beriman. Coba tanya, Anda beriman apa kafir? Itu pasti jawabannya beriman, hatta kepada non-muslim. Antum tanya, samanki orang yang beriman apa orang yang kafir? Jawabannya pasti beriman.
Bahkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak, mereka mengaku beriman. Sementara kita yang enggak mau meyakini seperti keyakinan mereka masih dianggap apa? Domba-domba yang sesat. Wedus-wedus kesasar, kan begitu kasarnya. Ya. Ya. Mereka merasa beriman. Tapi ternyata menurut Allah Ta'ala, kebanyakan manusia tidak beriman. Bahkan orang yang mengaku beriman masih banyak yang musyrik. Sebagaimana Allah katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan orang yang beriman kepada Allah kecuali mereka juga masih musyrik. Hal ini menunjukkan bahwa ahli surga itu sedikit. Ahli penyesalan, yakni ahli neraka itu mayoritas. Karena itu layaklah kalau Nabi SAW mengatakan jumlah ahli surga dibandingkan ahli neraka itu seperti jumlah bulu hitam pada sapi putih, atau seperti jumlah bulu putih pada sapi hitam. Antum lihat sapi putih, antum dekati, pasti antum menemukan bulu-bulu hitam pada sapi putih. Antum melihat sapi hitam kayak legam, antum deketi. Nanti kalau pas kurbanan ada sapi hitam, kesempatan antum datangi, antum deketi. Ya. Setelah disembelih aja, tapi nanti jigar sapinya. Setelah disembelih antum lihat, nanti akan antum temukan bulu-bulu putih. Ya. Seperti itulah perbandingannya. Sehingga dalam hadis Sahih riwayat Bukhari juga, bahwa Allah Ta'ala nanti akan mengatakan kepada Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, ya Adam, iba'ath min durriyatika bi'tan ilan nar min kulli alfin tis'amiatin wa tis'an wa tis'in. Atau kama qala ta'ala, wahai Adam, kirimlah delegasi rombongan ke neraka dari keturunanmu, dari setiap 1000 manusia, itu 999. Apa enggak menakutkan seperti ini? Ya, jangan-jangan kita masih termasuk yang 999 dari setiap 1000 manusia. Ya. Karena itu orang yang tidak takut kepada azab, kepada neraka kala di dunia, itu dikhawatirkan akan termasuk ahli neraka. Ya. Dan orang yang takut kepada siksa Allah di akhirat itu, takut yang tidak membuahkan putus asa, tapi takut yang membuahkan taubat, istighfar dan taubat, dan semangat untuk beramal, mengumpulkan bekal buat keselamatan diri di hari pengadilan nanti. Ini insya Allah diberi keamanan dari siksa. Karena Nabi mengatakan, innallaha la yajma'u khaufain lil abdi wala amnain. Man khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa man aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa aman pada diri seorang hamba, tidak pula dua rasa takut. Di mana Allah mengatakan, barang siapa yang takut padaku kala di dunia, niscaya aku beri keamanan dia pada hari kiamat. Sedangkan barang siapa yang merasa aman dariku, dari siksaku pada saat di dunia, niscaya aku beri takut dia, aku buat takut dia di hari kiamat. Karena itu ciri-ciri orang bertakwa, beriman, dikatakan oleh Allah,
walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang kepada azab Tuhan mereka sangat ketakutan. Ya. Nabiullah atau para nabi pun juga mengatakan kepada umatnya, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut apabila menentang Tuhanku, bermaksiat pada Tuhanku, aku takut kepada azab di hari yang besar, yakni azab akhirat. Jadi para nabi semuanya takut kepada azab Allah. Karena itu jangan tertipu dengan perkataan seorang wanita yang ditokohkan dalam di kalangan orang-orang sufi, yakni sebagian aliran sufi, yakni dia dianggap hebat karena berani mengatakan, ya Allah, apabila aku takut kepada azab-Mu, yakni aku ibadah kepadamu karena takut pada azab-Mu, maka masukkan aku ke dalam azab-Mu, yakni neraka-Mu. Kalau aku beribadah padamu karena menginginkan atau karena berharap surgamu, maka haramkan surga itu untukku. Itu jangan menjadi panutan. Rasulullah mengajari kita, menyuruh kita untuk berdoa meminta surga. Dan juga untuk berlindung dari neraka. Ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku minta padamu surga. Dan juga minta kepadamu semua yang bisa, yakni ucapan ataupun perbuatan amalan yang bisa mendekatkan ke surgamu. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa'adzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan dari semua ucapan dan perbuatan yang bisa mendekatkan ke neraka. Karena Allah mengiming-imingi kita dengan surga. Nabi mengiming-imingi kita dengan kenikmatan surga. Itu pasti supaya hati kita berharap untuk bisa masuk surga. Dan Allah menakut-nakuti kita dengan siksanya, dengan neraka, itu supaya kita takut. Apa logis kalau ada orang ditakut-takuti, manusia ditakut-takuti dengan siksa, kemudian mengatakan, saya enggak takut. Nah, itu apa artinya? Menantang kan? Menantang. Taib. Hadis yang kita baca tadi tentang disembelihnya kematian, ini diriwayatkan di antaranya oleh Imam Bukhari di kitab tafsir, di penafsiran ayat surah Maryam ayat 39. Dan juga beliau meriwayatkan, yakni Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini semisal riwayat ini juga, semakna maksudnya di dalam pembahasan bab sifatil jannah wan nar dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu'. Kemudian juga Imam Bukhari menyebutnya di kitab Buraqaq, ya, bab sifatul jannah wan nar, hadis yang ke-6548. Baik. Mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum berlanjut ke bab baru, pasal baru tentang hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Tafadhalu. Kalau ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada, sebelum masuk bab baru, ada hadis
yang menyuruh kita untuk meminta surga. Di antara lafadznya, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdausal a'la fa innahu 'alal jannah wa awsatuha wa fawqahu arsyur rahman. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas Firdaus itu sudah arsy-Nya Allah yang maha luas rahmatnya. Hadis ini menunjukkan supaya kita banyak berdoa meminta surga. Kemudian hadis ini juga menganjurkan agar kita kalau minta surga itu jangan tanggung-tanggung. Minta yang tertinggi. Sehingga kalau toh dikabulkan tidak tertinggi, ya paling tidak agak tinggi kan begitu kan. Jangan melemah dalam doa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu, enggak apa-apa yang derajat paling rendah. Jangan. Khawatirnya kalau derajat paling rendah, itu akhirnya terjed dalam amal, semangat dalam amal itu ya, pokoknya syaratnya masuk surga sudah berusaha dilaksanakan lah. Akhirnya kurang berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam menggapai derajat yang tinggi. Dan dikhawatirkan itu ketika melempem nanti takutnya itu ya kurang semangat lagi, bahkan dikhawatirkan termasuk golongan orang yang masih mampir ke neraka. Karena orang-orang yang mampir ke neraka dulu ini rata-rata adalah orang yang derajat surganya rendah. Gitu. Termasuk orang-orang yang akidahnya di atas akidah bid'ah. Yakni 72 aliran bid'ah dalam akidah. Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala 73 millah. Umatku akan pecah menjadi 73 aliran, yakni aliran akidah. Kulluha finnar, semuanya mampir ke neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Ma ana alihi wa ashabi, yakni yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Insya Allah semuanya ke surga memang, tapi mampir ke neraka yang 72 itu. Yang selama di neraka itu satu. Dan berdasarkan hadis tentang orang yang paling rendah derajatnya di surga, itu memang yang terakhir masuk surga. Maksudnya bahkan orang yang bisa meniti sirat, tidak nyemplung ke neraka, tapi bisa sampai ujung. Itu saja derajat surganya yang di bawah. Bagaimana lagi yang nyemplung dulu? Ya tentu ya di bawah juga kan begitu. Maka kalau minta yang tertinggi. Karena orang kalau cita-citanya itu tinggi, maka dia semangat. Hukukun Nabi SAW, tentang hak-hak Nabi SAW. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah pada poin yang ke-69 dari kitabnya Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin, la yasihu imanu abdin hatta yu'mina birisalatih wa yashhada binubuwatih wa la yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafa'atih wa la yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatih. Sahibul liwa'il hamdi wal maqamil mahmudi wal haudil mawrudi wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim
ummatuhu khairul umam wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihimus salam. Dan Nabi Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan sayyidnya seluruh utusan. Sayyid itu artinya orang yang tertinggi kedudukannya di kalangannya. Dusu'dah, yakni yang memiliki kedudukan tertinggi di kalangannya. Yakni di kalangan para rasul, beliaulah yang tertinggi. La yasihu imanu abdin hatta yu'mina birisalati. Tidaklah sah keimanan seorang hamba hingga mengimani kerasulan beliau. Karena itu orang-orang Nasara tidak mengimani kerasulan Nabi kita bukanlah orang beriman. Itu menurut keyakinan orang beriman, ya. Wa yashhadu binubuwwatih, dan tidak sah keimanan seorang hamba hingga bersaksi dengan kenabian Nabi. Wala yuqda bainan nasi fil qiyamah illa bi syafaatih, dan tidak akan diputusi atau diadili di antara manusia di hari kiamat kecuali dengan syafaat Nabi. Yang disebut syafaat apa? Dulu sudah kita kaji tentang syafaat. Yakni syafaat uzma, syafaat teragung. Syafaat terbesar adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang syafaat beliau, syafaat teragung ini berisi apa? Berisikan doa beliau meminta kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab atau menegakkan perhitungan amal. Sebelum Nabi mensyafaati dengan doa agar Allah menyegerakan hisab, menegakkan hisab, manusia dibiarkan terkatung-katung di mahsyar. Hingga orang-orang beriman saja enggak tahan dengan keadaan, sehingga orang yang beriman datang kepada Nabi Adam. Meminta kepada Nabi Adam agar berdoa kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, karena mereka sudah enggak tahan. Nabi Adam enggak mau, enggak berani minta, suruh datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ternyata enggak berani minta. Suruh datang oleh Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ternyata enggak berani minta juga. Nabi Ibrahim nyuruh mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa enggak berani minta. Ya. Semuanya alasannya sama. Yakni bahwa Allah di hari itu murka dengan kemurkaan, kemarahan yang belum pernah Allah marah seperti marahnya hari itu, tidak pula akan marah setelah itu seperti marahnya hari itu. Sementara mereka masih ingat bahwa diri mereka pernah berbuat salah, sehingga enggak berani minta di hari kemarahan Allah, walau Allah sudah mengampuni dan mereka telah bertobat dan Allah sudah mengampuni. Tetap mereka enggak berani minta. Suruh kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak berani minta. Meskipun Nabi kita enggak nyebut kesalahan Nabi Isa apa. Kalau Nabi Adam pernah berbuat salah, makan buah larangan di surga. Nabi Nuh pernah berdoa salah. Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Walau karena terpaksa. Nabi Musa kesalahannya apa? Pernah membunuh, yakni tukang masaknya Fir'aun. Pernah membunuh orang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh oleh Allah. Nabi Isa enggak disebut kesalahannya, terus intinya enggak berani minta, suruh datang kepada Nabi kita, baru Nabi kita mengatakan analaha. Ya, itu hak saya, itu hak saya. Kemudian Nabi sujud, memuji-muji Allah dengan pujian yang Allah ilhamkan saat itu bagaimana cara memuji Dia di hari kemarahan Allah itu. Dan Nabi di masa hidupnya belum tahu bagaimana cara memuji Allah nanti di hari kiamat itu, di hari mahsyar itu.
kemudian Allah mengatakan kepada Nabi ya Muhammad irfa' rasak wasal tu'ta wasfa tusyafa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah niscaya kau diberi, syafaatilah niscaya syafaatmu diperkenankan. Maka Nabi kita mengangkat kepala kemudian berdoa Allahumma aqimil hisab atau ajilil hisab, segerakanlah hisab. Maka itulah syafaat udma, syafaat teragung yang dikatakan di sini tadi, wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafaati. Tidak akan diputusi atau diadili di antara manusia, tidak akan ditegakkan pengadilan atas manusia di hari kiamat kecuali dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi, dan tidak akan masuk ke dalam surga satu umat pun, satu bangsa pun kecuali setelah masuknya umat Nabi, Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kita memang umat terakhir, umat Nabi terakhir, tapi di hari kiamat kita akan didahulukan sebelum umat-umat sebelum Nabi kita. Sebagaimana kata Nabi, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah al-maqdiyu bainahum. Kita adalah orang-orang akhir, tapi akan menjadi orang yang pertama di hari kiamat yang diadili. Cuman konsekuensinya karena pertama diadili, masuk surga ya duluan, masuk neraka juga duluan. Ya itu beratnya ya. Ngelewati sirat duluan. Yang selamat, alhamdulillah selamat duluan. Tapi kalau nggak selamat ya nyemplung ke neraka duluan. Dan kita nggak tahu. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana ngerinya melewati sirat. Bayangkan di bawah kita jahanam. Dan itu keputusan. Kalau orang kafir memang nggak disuruh melewati sirat. Karena langsung digiring ke lorong-lorong pintu neraka. Tapi kalau orang beriman dan orang yang mengaku beriman, yakni orang munafik, semuanya harus melewati sirat. Ngeri. Karena neraka itu bukan dangkal kayak kolam atau jurang di dunia, enggak. Neraka itu sangat dalam. Apalagi yang dekat mahsyar, itu sangat dalam, sampai ke tengah itu sangat dalam. Baru yang mendekati ke kontoroh ke arah surga itu semakin dangkal. Ya. Bahkan dulu sudah saya sampaikan hadisnya, pernah suatu hari Nabi bersama para sahabat terdengar suara gembluduk, ya, kayak geluduk begitu. Nabi mengatakan, hal tadruna ma hadza, tahukah kalian suara apa ini tadi? Kalau mereka mengatakan wong cerah, ndak mendung, ndak apa, tapi terdengar suara itu. Allah memperdengarkan kepada mereka suara itu. Mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kalimat ini diucapkan ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat, Allahu a'lam, ya. Tidak boleh Allah wa Rasulullah alam. Maka Nabi mengatakan hadza hajarun yulqa fin nari atau yulqa fi jahannam mundu sab'ina kharifan fal ana hinan tahaila qariha. Ini tadi adalah suara batu, tentu batunya besar sebesar gunung-gunung begitu ya. Yang dicemplungkan ke jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Maka sekarang ini tadi batu itu baru sampai ke dasarnya. Berarti sangat besar. Ini hadis yang menunjukkan, ini hadis sahih riwayat Muslim diantaranya. Ini menunjukkan bahwa neraka sudah ada dan sudah dinyalakan. Sudah dicemplungi bahan bakar, yakni batu.
Kan bahan bakarnya neraka batu. Nanti ketika di hari kiamat itu ditambahi apa? Manusia. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Ini kita nggak bisa bayangkan sedalam itu gitu loh ya. Harus kita lewati. Dan jembatannya bukan jembatan yang lebar. Enggak, jembatannya lembut, tajam, licin. Karena itu enggak mungkin selamat kecuali orang yang Allah selamatkan. Tidak ada istilah ketangkasan melewati sirat itu. Yang ada adalah fasalimu musallam. Orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan. Ya. Sementara melewati sirat tidak dibiarkan tapi disambar-sambar oleh gantol-gantol yang tajam. Jadi yang selamat hanya orang yang diselamatkan. Dan penyeimbangnya adalah apa? Dua, yaitu apa? Penyeimbangnya apa? Rahim dan satunya apa? Amanah. Barang siapa yang menjaga hubungan kekerabatan dengan baik dan bisa menjaga semua amanah yang diamanahkan padanya, maka insya Allah seimbang jalannya dan selamat. Tapi barang siapa merusak salah satu dari keduanya atau dua-duanya, maka sangat dimungkinkan terjatuh ke jahanam. Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Sahibul liwa'il hamdi wal maqamil mahmudi. Beliau adalah pemilik bendera pujian dan kedudukan yang terpuji, yakni kedudukan syafaat di surga Firdaus. Wal haudil maurudi, dan pemilik telaga yang banyak dicari airnya oleh banyak manusia, yakni umat Nabi. Meskipun banyak dari umat Nabi yang ditolak, tidak boleh mengambil air telaga Nabi. Yang telaga Nabi itu disebut telaga apa? Ya, para ulama menyebutnya telaga Al-Kautsar. Meskipun dalil-dalil tidak menunjukkan nama itu. Mereka, para ulama menyebut itu karena airnya disuplai dari surga, dari sungai surga, yang sungai itu namanya Al-Kautsar. Allah katakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi Muhammad Al-Kautsar. Nabi dalam hadisnya menyebutkan Al-Kautsar nahrun fil jannah. Kautsar itu adalah satu sungai di surga. Nanti disalurkan dengan dua saluran, satu terbuat dari emas, satu terbuat dari perak, nyuplai telaga Nabi. Airnya lebih dingin dari salju, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih harum dari kasturi. Man syariba minha syurbah lam yadma' ba'daha abada. Barang siapa minum darinya satu kali minum saja, tidak akan haus setelah itu selamanya. Karena itu orang-orang yang harus mampir ke neraka dulu, itu tidak diperbolehkan minum air telaga itu. Jadi orang-orang para ahlu bid'ah di dalam hadis diancam, yakni dihalangi ketika mencari air telaga Nabi. Kemudian dikatakan ay Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku itu umatku, itu umatku. Fayuqalu li, maka dikatakan padaku ya Muhammad mata terima ahdatsu ba'dak. Hai Muhammad, kamu enggak tahu ajaran-ajaran baru, amalan-amalan baru yang mereka adakan semeninggal kamu. Maka Nabi mengatakan suhkon liman baddala ba'di, ya, celaka bagi orang, yakni jauh, artinya celaka jauh
bagi yang mengganti-ganti ajaran sepeninggal aku. Ya. Itu kenapa? Karena yakni para orang-orang yang di atas akidah bid'ah atau ibadah bid'ah yang tidak diampuni oleh Allah itu karena harus mampirkan neraka dulu, itu tidak boleh minum air tersebut. Karena kalau di neraka tidak kehausan, di neraka tetap seger begitu ya, ya kurang pas. Ya. Ini Al-Khudil Maud. Wa huwa imamun nabiyyin. Beliau adalah panutannya para nabi atau imamnya para nabi karena beliau pernah mengimami para nabi ketika Mi'raj. Wa khatibum dan juru bicara para nabi, yakni ketika dari kiamat. Wa sahibu syafa'atihim dan beliau adalah pemilik syafaat mereka. Maksudnya semua nabi tidak ada yang berani mensyafaati kecuali setelah nabi kita mensyafaati. Ya. Ummatul khairul umam. Umat nabi kita adalah sebaik-baik umat. Dalilnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Meskipun yang manusia terbaik dari umat nabi kita adalah para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Kata Nabi, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku ini, kemudian generasi setelahnya yang dekat dengan mereka, yakni pengikut para sahabatku, kemudian atba'ut tabi'in. Ummatuhu khairul umam wa ashabu khairu ashabil anbiya alaihimussalam. Dan para sahabat nabi kita adalah sebaik-baik para sahabatnya para nabi semuanya. Jadi para sahabat nabi Adam, nabi Nuh, nabi-nabi setelahnya sampai Nabi Isa yang disebut Hawariyun, para sahabat Nabi Isa, ya, itu dibandingkan para sahabat Nabi kita adalah yang terbaik adalah para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Musa aja ketika diajak perang, diajak jihad, apa yang mereka katakan? Ya Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah sendiri bersama Tuhanmu melawan mereka. Kami tak duduk-duduk di sini saja. Ya, dengan alasan kami yakin kalau sudah engkau bersama Allah yang perang, ya jelas menang kan begitu. Tapi apa kata para sahabat Nabi kita? Ya. Para sahabat Nabi kita mengatakan, ya Rasulullah, ya, la naqulu kama qala Banu Israel. Kami enggak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, walakin naqul, akan tapi kami mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah, kami menyertai engkau dan Allah ikut berperang. Jadi ya beda gitu loh ya. Ini menunjukkan para sahabat Nabi kita adalah sebaik-baik para sahabat Nabi. Itu menurut Ahlus Sunnah. Adapun menurut Syiah sebaliknya. Syiah kalau ditanya para sahabat, manusia terbaik di zaman Nabi Musa siapa? Mereka akan mengatakan ashabu Musa, para sahabat Nabi Musa. Manusia terbaik di zaman Nabi Isa siapa? Hawariyun, ashabu Isa. Terus generasi paling buruk atau manusia paling buruk dari umat Nabi kita siapa? Mereka jawabnya apa? Kalau orang Syiah, ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Syiah menganggap Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Muawiyah dan semua yang menyetujui kekhalifahan mereka dianggap kafir murtad semuanya. Itu pemahaman Syiah Rafidah yang saat ini di Indonesia juga pengikutnya sudah jutaan, ya. Dan hati-hati, sebagian tokoh-tokoh Syiah itu juga mengaku Habib, mengaku sebagai
dzurriyyah Nabi, ya, tapi mendakwahkan faham Syiah dan mengarahkan kepada faham Syiah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.